urapannya, muhiku bertepuk tangan dan memujimu, bersuka dan bergembira. Mari semua nyatakan musim baru di sini, mengisytiharkan kemenangannya, perintah bersama. Dia batu penjuru, dialah putera Allah, tempat kami membangun, pintu maut tertutup. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Ku bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup. Mari membangun. Mari semua nyatakan musim baru di sini, mengisytiharkan kemenangannya, memerintah bersama. Dia batu penjuru, dialah putera Allah, tempat kami membangun, pintu maut tertutup. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Ku bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup. Mari membangun. Ku membangun kebenaran, menghancurkan dosa dengan kuasa salibmu. Bangkitkanku dengan kuasa-Mu, kekuatanku menjadi laskar perkasa. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup. Mari membangun, mari kita membangun, bersatu hati bersama, untuk mempersembahkan hidupku padanya. Kau datang ke dalam dunia, tunjukkan kasih Bapa Syurgawi. Tiada yang tahu Dialah Bapa, Engkau yang berseru, kami anak-Mu. Bapa, lindungilah kami dari perjalanan dunia ini. Bapa,
hancur dan kecewa, terasa sakit, hilang harapan. Ku rasa malu dan berpaling, dan ku berseru memanggil Engkau. Dengan tanganmu yang telah terluka, Kau mengangkat rasa sakitku di kayu salib. Haleluya, empat kasih Tuhan dengan rohmu ada di dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Mari kita bertepuk tangan yang semangat bagi Tuhan. Haleluya. Dalam hadirat Tuhan ada kekuatan kuasanya, berpegang teguh dengan firman-Nya, berdoalah di setiap waktu. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan roh jahat di udara. Bangkit berdirilah teguh, melawan musuh dengan seluruh perlengkapan senjata Allah. Bagi tepukan yang semangat, kita percaya hadirat Tuhan ada di sini. Haleluya. Dalam hadirat Tuhan ada kekuatan kuasanya, berpegang teguh dengan firman-Nya, berdoalah di setiap waktu. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Haleluya. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan roh jahat di udara. Bangkit berdirilah teguh, bangkit berdirilah teguh, melawan musuh dengan seluruh perlengkapan senjata Allah. Haleluya, Jesus. Haleluya, amen. Pujilah nama-Mu Tuhan, segala pujian di hadapan Engkau. Haleluya.
Roh Kudus Tuhan menyala dalam hati kami untuk menjadi pemenang-Mu, untuk menyatakan sinar kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Oh, Jesus. Roh Kudus yang diutus Bapa menjadi penolong hidupku. Roh Kudus ada di dalamku, memimpin di setiap langkahku. Roh Kudus yang diutus Bapa
Shalom, brothers and sisters. Shalom pada semua saudara-saudari. We've been talking about the importance of the words that we speak because it can bring forth life or death. Kita sudah berbicara bagaimana betapa pentingnya perkataan yang kita keluarkan karena ia boleh membawa keluar kehidupan ataupun kematian. So the words that we speak is a projection of our heart and our spirit. Perkataan yang kita keluarkan itu menyatakan hati dan juga roh dalam kita. It's not just the words but the emotion, the expression and the spirit projection. Dan ketika kita berbicara ekspresi muka kita, suara kita, tutur kata kita itu menyatakan keluar roh kita. If our heart is being defiled, then those words will bring about damage and a negative spirit. Ketika hati kita, roh kita dicemari, perkataan yang dikeluarkan itu akan membawa kerosakan. So we really need to learn how to control our tongue so that we speak what is edifying, what brings life. Jadi kita harus belajar untuk menjaga dan mengawal perkataan lidah kita supaya apa yang kita keluarkan itu akan membangun dan juga membawa kehidupan kepada orang lain. Look at what 1 Peter 3 verse 10 says. For whoever would love life and see good days must keep their tongue from evil and their lips from deceitful speech. They must turn away from evil and do good. They must seek peace and pursue it. Kita lihat ayat 1 Petrus 3, 10 hingga 11. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. I believe we want to have a good life. Saya percaya kita semua mau ada kehidupan yang baik. We want to live a blessed life. Dan kita mau hidup menjalani hidup yang diberkati. And our days are good days. Dan kita mau hidup kita, hari kita ada hari-hari yang baik. And if we want to live this kind of life, it says first of all, we must keep our tongue from evil. Dikatakan di sini, bagaimana kita boleh melihat hari yang baik adalah untuk menjaga lidah kita terhadap yang jahat. And our lips from deceitful speech. Dan bibir kita daripada ucapan-ucapan yang menipu. So, so if we want to see good life, it has to do with relationship. Untuk kita menjalani hidup yang baik, kita perlu melihat kepada hubungan kita yang baik. Sometimes we think that, if we want a good life, we earn more money. Ada yang katakan kalau kita mau hidup yang lebih baik, kita cari duit lebih banyak. We have more things. Kita akan ada lebih banyak benda. And you look at the super rich in this world. Tapi kita lihat pada orang-orang yang sangat kaya di dunia ini. Many of their marriages are broken. Tapi kita boleh lihat kehidupan pernikahan mereka sudah rosak. Well, we don't know what's hidden and the untold hurts and damage it brings to those who are in the family. Dan kita tidak tahu kerosakan ataupun kepahitan, kesakitan yang telah terjadi akan masalah ini kepada keluarga mereka. So the Bible tells us the first thing, you want to live a good life, you want to have good days, the first thing is to keep your tongue under control. Untuk kita menjadi hidup yang baik, hidup yang diberkati, yang pertama firman Tuhan katakan adalah menjaga lidah kita terhadap yang jahat. Keep your tongue from evil. Menjaga lidah kita terhadap yang jahat. And the Bible describes the tongue as fire. Dan firman Tuhan katakan bahwa lidah itu ada seperti api. Look at James 3 verse 6. The tongue also is a fire, a word of evil among the parts of the body. It corrupts the whole body, sets the whole course of one's life on fire, and it itself set on fire by hell. Kita lihat dalam Yakobus 3 ayat 6, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh hidup dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. So you see, fire can be good, because when we spread the good news, it just bless so many people. Api itu boleh menjadi sesuatu yang baik karena ketika kita menyampaikan api Injil Tuhan yang boleh memberkati ramai orang. Fire can be constructive to bring about to cook the food and bless people. Dan api juga yang kita boleh gunakan sehari-hari adalah untuk memasak, dan makanan yang kita siapkan itu boleh memberkati orang lain. But unfortunately, the scripture describe tongue as fire is in a negative. Tapi yang dikatakan oleh firman Tuhan itu lidah itu adalah sebagai api yang negatif. It says
The tongue is a word of evil. Dikatakan di sini api itu adalah dikatakan suatu dunia kejahatan. And worst of all, it is set on fire by hell. Dan yang lebih teruk dikatakan di sini, ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. It can corrupt the whole body. Dan dia boleh merosakkan seluruh anggota tubuh badan kita. So you can see Satan wants to come into our life and use our words and use our tongue to damage our relationship. Jadi kita boleh lihat bagaimana iblis masuk dalam kehidupan kita, menggunakan lidah kita, perkataan kita untuk merosakkan hidup orang lain dan juga merosakkan hubungan kita sesama. Because this is the focal point. If he can control your tongue and bring about damage, it can control your whole body and bring about damage in every area of our life. Ini adalah titik utama bagaimana iblis mau masuk ketika dia dapat mengawal lidah dan perkataan kita. Dia boleh mendatangkan kerosakan bukan saja pada lidah kita, tapi kepada seluruh anggota badan kita. So we say everything in life flows from the heart. Sebab itu kita katakan segala sesuatu yang kita lakukan itu terpancarnya daripada hati kita. The heart is connected to the tongue because out of the heart the mouth speaks. Dan hati kita itu terhubung dengan lidah kita karena daripada hati kita ucapkan keluar apa yang di dalam kita. So this is the center of our life, our heart and our tongue. Dan ini adalah pusat kehidupan kita, yaitu hati kita dan juga lidah kita. Because if we can control this, if we can keep this clean, our life will be good, our life will be blessed. Karena ketika kita mengawal lidah ini, anggota tubuh badan ini, kita boleh menjalani hidup yang baik dan hidup yang diberkati. But these are the area that Satan want to come in to take control. Tapi ini adalah tempat-tempat di mana iblis mau masuk dan mengawal kehidupan kita. To bring about maximum damage. Untuk mendatangkan kerosakan yang maksimum, yang paling teruk sekali. Because once hellfire break loose, there is no limit, there is no control. Karena ketika kerosakan ataupun api neraka itu mula menguasai lidah kita, tidak boleh terkawal dan akan mendatangkan lebih banyak kerosakan. And it will burn up the whole life and the whole body. Nah, itu akan membakar atau mendatangkan kerosakan pada seluruh hidup kita ataupun anggota tubuh badan kita. And James 3 verse 2 says, we all stumble in many ways. Anyone who is never at fault in what they say is perfect, able to keep their whole body in check. Kita lihat dalam Yakobus 3:2 katakan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Isn't it amazing when you can control the words that you speak? That means you can control your whole body. Betapa luar biasa ini dikatakan di sini, ketika kita dapat mengawal perkataan kita yang keluar, kita boleh mengendalikan seluruh tubuh kita. So, unfortunately, our words, our tongue is so difficult to control. Tapi yang kenyataannya adalah, kebenarannya adalah lidah kita itu sangat dan paling sukar untuk dikawal. James 3:7 and 8. Kita lihat Yakobus 3:7-8. All kinds of animals, birds, reptiles, and sea creatures are being tamed and have been tamed by mankind. But no human being can tame the tongue. It is a restless evil full of deadly poison. Kita lihat Yakobus 3:7-8 mengatakan tentang lidah. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah suatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. So the Bible tells us even though those animals could be very ferocious and fierce and as if you cannot control them, but man by man's wisdom are able to tame them. Dikatakan di sini, walaupun banyak binatang liar, binatang buas yang begitu sukar dikawal, tapi dengan sifat manusia itu juga masih boleh dikawal. But no man can tame the tongue. Tapi firman Tuhan katakan tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. That's why when the tongue is set on fire by hell, you just cannot control. Jadi itulah sangat bahaya ketika lidah itu dinyalakan oleh api neraka, itu akan sangat-sangat sukar untuk dijinakkan, dikawal. Whatever reason, whatever admonition, and you are trying to speak to the person just don't want to listen, and
is set on fire by hell. Jika lidah yang sudah dinyalakan oleh api neraka itu mulai berbicara, apapun yang kita katakan, apapun yang kita jelaskan ataupun nasihatkan, itu tidak akan sampai kepada mereka. That's why it says it's a restless evil. Saya itu dikatakan ia adalah suatu yang buas yang tidak terkuasai. It will not stop. Dia tidak akan pernah berhenti. Restless. Tidak terkuasai, tidak tenang. You know, I don't know whether you watch television, you see those fire burning, let's say in California or somewhere in Europe. Saya tidak tahu kalau ada yang nampak berita kalau ada kebakaran hutan yang ada di California ataupun di bagian Eropa sana. Thousands of acres of woodlands are burned away. Beratus-ratus ekar hutan itu sudah senang dengan mudah terbakar. You want to try and put it out, but it's just not possible. Kita ada yang pihak berkuasa coba untuk matikan ataupun padamkan api itu susah untuk dikawal. It only stop until there's nothing else to burn. Dia akan berhenti apabila memang sudah tidak ada yang boleh dibakar lagi. And the other way to stop the fire from spreading is you have to begins to clear up this land so that there's nothing for them to burn to spread to further. Dan salah satu cara adalah untuk menghentikan api ini daripada mereka adalah mereka bersihkan tanah itu yang mau sampai api itu supaya tidak ada apa yang boleh dibakar lagi. That's why the Bible says when you face this kind of person, you got to separate from them. We learn about that previously. You have nothing to do with that. Jadi apabila firman Tuhan yang kita belajar sebelum ini, untuk kita elakkan daripada mereba atau terpengaruhi oleh orang-orang ini, api-api neraka ini, adalah kita pisahkan diri daripada mereka. But if you lend a listening ear to them, they will keep spreading. They will keep accusing and do damage. Tetapi ketika kita memberikan telinga kita kepada mereka untuk mendengar apa yang mereka sampaikan, mereka akan mulai melakukan kerosakan, mulai menyampaikan penipuan dan kata-kata yang tidak benar. Restless evil. Ingat, kejahatan yang tidak terkawal atau terkuasai. They will not stop until they think they have done the damage that they want to. Mereka tidak akan pernah berhenti selagi mereka tidak dapat melakukan kerosakan yang mereka mau lakukan. And then it says full of deadly poison. Firman Tuhan katakan penuh dengan racun yang mematikan. Their purpose is to kill the person, destroy the ministry of the person, kill that church, destroy that church. Tujuan mereka ketika berbicara adalah untuk merosak, membunuh, mematikan pelayanan seseorang itu, mematikan gereja kesatuan ataupun mematikan kehidupan orang itu. Not just to hurt, but to kill. Bukan untuk mencederakan saya, tapi untuk mematikan orang itu. So that's why the accusation, the slander they talk about. So itu ada tuduhan dan fitnah yang mereka lemparkan kepada orang itu. And because their heart is evil, their heart is devourer, many of the things, it happens, but they interpret in a different way. Karena hati mereka jahat, hati mereka sudah tercemar, walaupun benda itu tidak terjadi, tapi mereka interpretasikan dengan cara mereka, dengan cara yang salah. So they talk as if they are right and to destroy the person. Dan mereka katakan seolah-olah mereka itu benar, hanya untuk menghancurkan atau mematikan orang itu. That's why the Bible teaches you got to cut off from these people. Saya itu firman Tuhan mengajar kita harus putuskan hubungan kita dengan orang seperti ini. Have nothing to do with that. Jangan ada apa-apa dengan mereka. And then the next thing, if we want good life, we want to have good days, first of all, you have to stop your tongues from evil. Jadi yang pertama ketika kita mau menjalani hidup yang baik, jadi hidup yang diberkati, kita harus hentikan lidah kita dari perkataan yang jahat. Your lips when speaking deceitful things. Mengelak daripada perkataan mulutnya itu mengatakan kata-kata yang menipu. The second thing you must do is you must turn from evil and do good. Dan yang kedua, bagaimana kita boleh menjalani hidup yang baik dan diberkati adalah meninggalkan kejahatan dan melakukan apa yang baik di mata Tuhan. So there is a repentance, turning away from evil. Adanya pertobatan pengampunan yaitu berpaling daripada kejahatan. You want to stop this hellfire from burning in you, you've got to repent. Kita mau hentikan api neraka ini membakar dalam hidup kita, kita perlu belajar untuk bertobat, menerima pengampunan. To repent, you've got to humble yourself, you've got to acknowledge that you are wrong. Untuk bertobat, kita perlu merendahkan hati kita dan mengakui bahwa kita salah. You've got to be willing to be corrected. Kita sanggup untuk dibetulkan. And that has to do with the heart. Dan semua itu adalah berkaitan dan berurusan dengan hati kita. It is not just stopping. Some people say, I don't want to say. Ada yang bukan hanya tentang apa yang kita katakan, ada yang katakan aku tidak mau cakap. It's as if they control their tongue. Seperti seolah mereka sudah mengawal lidah mereka. But no,
Hellfire is burning inside. Tapi tidak, karena mereka tidak mengawal hati mereka dan api neraka masih ada di dalam. It's a rebellious, defiant spirit that's inside. Ada roh pemberontakan, roh pencemaran yang ada di dalam hati kita. But when the Bible says turn away from evil, it means, there is a true repentance on the inside. Tapi ketika kita mengatakan mau ada pengampunan, pertobatan, ada pertobatan sungguh-sungguh daripada dalam hati kita. Because the Bible says in Luke 6:45, a good man will bring good things out of the good store up in his heart, and an evil man will bring evil things out of the evil store in his heart. For the mouth speaks what the heart is full. Kita lihat apa yang dalam Lukas 6:45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari pendarahannya yang jahat. Karena dia ucapkan mulutnya meluap dari hatinya. So we must deal with the heart. Jadi kita perlu menangani hati kita. When there's true repentance, there is humility, there's that humbleness. Jika ada pertobatan yang sungguh-sungguh, ada kerendahan hati, ada sifat mau menerima pengampunan. It will bring about change of behavior. Sehingga membawa perubahan dalam tingkah laku kita. So he said, turn away from evil and do good. Firman Tuhan katakan, berpalinglah daripada kejahatan dan lakukan apa yang baik. Do what is right. Melakukan apa yang benar. Now that you turn away from evil, now that you acknowledge you're wrong, Kita sudah berpaling daripada kejahatan, kita mengakui kita silap. go to the person, Pergi kepada orang itu. apologize, ask for forgiveness, Meminta maaf dan meminta pengampunan daripada mereka. be restored. Dan dipulihkan. Not just keep quiet. Tidak hanya berdiam diri. When you begin to spread those accusations, you want to quiet. Ketika kita melemparkan fitnah-fitnah itu, kita tidak bersikap diam. Now that you know you're wrong, why keep quiet? Why just stop there? Ketika kita tahu bahwa kita silap, jadi kenapa kita berdiam? Kenapa berhenti di situ? If you want good life, do good. Ketika kita mau hidup yang baik, lakukan yang baik. Be restored with the person. Dipulihkan dengan orang yang kita berbuat jahat itu. And then it goes on to say, we must seek peace and pursue it. Dan dikatakan kita harus mencari damai dan mengecapnya. These are the things we must do to live a good life. Ini adalah perkara yang kita perlu lakukan untuk menjalani hidup yang baik. Stop our mouth from doing evil, Kita harus hentikan perkataan mulut kita melakukan perkataan yang licik dan jahat. our lips from saying deceitful things. Bibir kita daripada mengeluarkan perkataan-perkataan yang menipu. Number two, we must turn from evil and do good. Dan yang kedua adalah meninggalkan kejahatan dan melakukan apa yang baik. Number three, we must seek peace and pursue it. Yang ketiga, kita perlu mencari damai dan mengejarnya. So can you see this is all to do with relationship. Dan kita boleh lihat semua ini tentang hubungan sesama kita. We want to be restored Kita mau dipulihkan sesama kita. if we want to live a good life. Jadi kita mau menjalani hidup yang baik dan hidup yang diberkati. And in order to seek peace, there is a price to pay. Untuk kita mencari damai sejahtera, ada harga yang perlu dibayar. Many times we have to suffer humiliation. Ada masanya seringkali kita akan perlu menanggung rasa malu. We have to put down our self-pride. Kita perlu merendahkan hati kita, merendahkan ego, keangkuhan kita. Many times we even have to sort of bear the things that we have not done. Dan ada juga masanya kita perlu menanggung perkara-perkara yang sebenarnya kita tidak lakukan pun. But the next verse comfort us by saying in verse 12, for the eyes of the Lord are on the righteous and his ears are attentive to their prayer. But the face of the Lord is against those who do evil, who is going to harm you if you are eager to do good. But even if you should suffer for what is right, you are blessed. Do not fear their threats, do not be frightened. Kita lihat apa yang dikatakan di sini. Dalam 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tapi wajah Tuhan menentang orang yang berbuat jahat. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. So itu jangan kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. So we must recognize that God is watching. Kita harus mengakui bahwa Tuhan sang memerhati kita. Whatever we do, God is there. God is watching. Apapun yang kita lakukan, Tuhan sang memerhati setiap tingkah laku kita. So sometimes we have no way to go but just to turn to God to prayer because, the other person just won't listen. Ada masanya kita tidak tahu mau menghadap kepada siapa, tapi menghadaplah kepada Tuhan. Karena seringkali orang itu yang kita hadapi mungkin tidak mau mendengar apa yang kita katakan sudah. God listens to our prayer. God is attentive. Tapi Tuhan sedang mendengar doa kita dan Tuhan memerhatikan apa yang kita katakan. Even though we go through that kind of suffering,
we are blessed. He blessed us. Walaupun kita melalui penderitaan seperti itu, Tuhan sedang memerhati kita, memberkati kita semua. And those people, when they speak, they attack us. They are trying to intimidate us. They're trying to threaten us. Orang-orang itu yang coba menyerang kita, menakut-nakutkan kita, coba untuk merosakkan kita. Wanting to cause fear in our hearts. Yang mau menyebabkan ketakutan dalam hati kita. God say, don't worry, don't be afraid. Tapi Tuhan memberikan kita ketenangan, jangan takut. Because I'm with you. Karena aku berserta engkau. But take note of this. He said, those who do evil, the face of the Lord is against them. Tapi lihat di sini apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Siapa yang berbuat jahat, Tuhan itu sedang memerhati juga mereka. I like the Chinese translation. He said, the Lord changed his face towards them. Ingat, tapi translation bahasa China itu lebih bagus. Katakan, wajah Tuhan itu menentang orang-orang yang berbuat jahat. That means initially you are a child of God. God love you. God's face shine upon you. Maksudnya pada awalnya Tuhan mengasihi kamu, wajahnya menyinari kamu, Tuhan menjaga kamu. When you allow Satan hellfire to set your tongue on fire and begins to spread and begins to do damage. Tapi ketika kita membenarkan iblis ataupun api neraka untuk mengawal lidah kita dan mendatangkan kerosakan, God changed his face and now he's against you. Tapi Tuhan menukar wajahnya dan sekarang dia menentang kita. I hope we got this message from God. Saya harap kita dapat menerima firman ini dari Tuhan. So that we'll never do such a thing. Supaya kita tidak melakukan hal seperti ini. We will always pursue peace and restoration and healing. Kita mau mengejar damai sejahtera, pemulihan dan juga kesembuhan. We always want to be united as one because this is God's family. Kita mau sentiasa disatukan bersama-sama sebagai satu karena ini adalah keluarga Tuhan. So let's live in harmony with one another and in the house of God. Mari kita hidup seharmoni antara satu sama lain dan di dalam rumah Tuhan. Let's know how to control our tongue, tame our tongue. Kita harus belajar untuk mengawal lidah kita dan menjinakkan perkataan lidah kita. By also dealing with our hearts, the internal bitterness and turmoil. Repent. Dan kita harus menangani segala sesuatu yang pergolakan dalam hati kita, yang jahat dalam hati kita dan bertobat. Acknowledge that they are there. Mengakui bahwa benda kejahatan itu ada dalam hati kita. So that we can turn away from evil and do good. Supaya kita boleh berpaling daripada kejahatan dan lakukan apa yang baik. This is what God wants to see. Ini adalah kerinduan Tuhan. And whether we live a good life, a blessed life, it depends on us. Bagaimana sama ada kita boleh menjalani hidup yang baik dan diberkati, itu bergantung dengan kita sendiri. God wants to bless. Tuhan mau memberkati. And if we don't, he even turn his face against us. Tapi jika kita tidak lakukan ini, wajahnya akan berpaling daripada kita. But when we do, God's face shine upon us. He look attentive to our prayer. Ketika kita melakukan yang baik, wajah Tuhan menyinari kita dan memberkati kita semua. Shall we pray? Mari kita berdoa. Father, we thank you for your goodness. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. We thank you that you want to see us live good life and have good days. Engkau mau melihat kami hidup yang baik, Tuhan, dan hidup yang diberkati. And Lord, help us to humble ourselves Tuhan, ajar kami untuk merendahkan hati kami. so that we'll know how to turn from our wicked ways Supaya kami boleh berpaling daripada jalan-jalan kami yang jahat. and do good. Dan melakukan apa yang baik di hadapan. So that we'll know how to keep our tongue under control Supaya kami tahu bagaimana untuk mengawal lidah dan menjinakkan lidah kami. and speak words of that helps, that builds, and speak the truth. Dan mengucapkan perkataan-perkataan yang membantu, membangun, dan menyatakan kebenaran di hadapan-Mu. And Lord, you promise that you are with us. You bless us. Firman Tuhan mengatakan engkau beserta dengan kami dan engkau memberkati kami. Let your face shine upon us Supaya wajah-Mu menyinari setiap kami. with delight and with joy, Dengan sukacita dan juga damai sejahtera. even as we get right with you Di saat kami terus berbaik dan melakukan yang benar di hadapan-Mu. and with one another. Dan sesama kami. We thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. We bless you in Jesus' Di name. dalam nama Yesus kami bisa berdoa. Amen. dengan kuasa-Mu, kekuatanku menjadi laskar perkasa. Sekarang